Baik, kemudian kita akan memasuki pembahasan tentang macam-macam dari isim inna ya, macam-macam dari isim inna. Bahwasanya isim inna dia terbagi menjadi dua bentuk. Di sana ada mu'rab dan di sana ada mabni. Jadi isim inna yang mu'rab dan isim inna yang mabni. Ya. Baik, kita akan sebutkan contohnya supaya lebih jelas. Ya. Contoh yang merupakan isim inna yang dia termasuk kategori isim mu'rab, misalnya inna Muhammadan jalisun ya. Inna Muhammadan jalisun. Isim innanya adalah Muhammadan dan dia termasuk isim mu'rab. Kita lihat dan kita ingat kembali pembahasan kita bahwasanya isim mu'rab dia adalah isim yang dapat mengalami perubahan keadaan akhirnya karena perbedaan letak dalam suatu dalam suatu jumlah atau kemasukan sesuatu sehingga menyebabkan dia mengalami perubahan keadaan akhir Taib, sehingga menjadi inna Muhammadan jalisun karena kemasukan dengan inna karena kemasukan dengan inna. Contoh yang lain misalnya innal imtihana sahlun misalnya innal imtihan sahlun al imtihan dia termasuk isim mu'rab dan dia mansub. Ciri nasabnya adalah dengan fathah karena dia termasuk isim mufrad tentang isim mufrad, isim musanna, kemudian isim jamak telah kita bahas dan bagaimana ciri-ciri rofaknya, ciri-ciri nasabnya juga kita telah bahas di sini al-imtihan dia termasuk isim mufrad sehingga ciri nasabnya yaitu dengan fathah Baik, contoh yang lain misalnya innal mar'ataini hadiratani sesungguhnya dua wanita itu hadir al-mar'ataini dia adalah bentuk musanna, maka ciri nasabnya adalah dengan apa? Dengan ya dan nun Baik, kemudian kita ambilkan contoh yang bentuk jamak yang dia termasuk kategori isim mu'rab. Misalnya innal la'ibina mujiddun sesungguhnya para pemain itu bersungguh-sungguh dia bentuk jamak dari al-la'ib menjadi al-la'ibin dia bentuk jamak, cirinya dengan ya dan nun. Baik, itu adalah kelompok yang pertama dari isim inna yang termasuk kategori isim mu'rab. Adapun isim inna yang berupa isim mabni maka di sini fungsi dari tasrif yang telah kita pelajari misalnya isim mabninya dia adalah dhamir sekali lagi isim mabninya dia adalah dhamir, maka dia nanti akan tertasrif sesuai dengan tasrif dari inna contohnya misalnya innaha qa'imatun sesungguhnya dia yaitu dia perempuan itu berdiri. Asalnya apa asal sebelum kemasukan inna yaitu hiya qa'imatun. Hiya dia adalah dhamir yang termasuk isim mabni sebelum kemasukan inna maka susunannya atau susunan mubtada dan khobarnya adalah hiya qa'imatun. Akan tetapi keadaan berubah manakala kita masukin dengan inna karena dia ditasrif sesuai dengan tasrif dari inna bersama dengan dhamirnya sehingga menjadi innaha qa'imatun. Demikian pula contoh yang lain misalnya innaka ustadzun sesungguhnya kamu adalah seorang ustadz. Asalnya adalah dhamir anta anta ustadzun. Kemudian kemasukan inna maka menjadi innaka ustadzun. Kemudian contoh yang lain misalnya inni talibun inni talibun asalnya adalah ana talibun. Ana adalah termasuk isim dhamir dan dia mabni. Setelah kemasukan dengan inna maka menjadi inni talibun.